Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayyuhal ikhwah, as'adakumullah lailatakum wa marhaban bikum. Kaifa halukum? Khair wal afiyah. Kaifa halukum Ustaz? Baik, alhamdulillah innana bil khair wal afiyah. Alhamdulillah. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Tayyib, ayyuhal ikhwah, marhaban bikum wa nurahibu bikum naltaqi ma'i maratan ukhra fi fasal abra an bu'din fi fasli ta'allumil lughal arabiyyah an bu'din. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi untuk belajar bersama lagi ya. Dan insya Allah untuk hari ini kita akan belajar takwinul jumlah ya, menyusun jumlah, dan kali ini kita akan menyusun jumlah al-idofah ya. Apa? Al-idofah. Kelihatan layarnya ya? Kelihatan. Kita hari ini akan belajar yang namanya al-idofah. Al-idofah itu apa itu? Al-idofah Frase. jadi kalau nakul fil lughal Indonesia frase. Jadi idofah itu kalau bahasa Indonesia itu frase atau kumpulan dari gabungan dua kata. Gabungan dua kata yang memiliki makna satu. Gabungan dua kata yang memiliki makna satu. Contohnya gimana? Contohnya kita ngomong pintu kelas, ya. Kalau kita ngomong pintu kelas itu barangnya satu atau dua? Pintu kelas. Satu. Maka yang kita maksud di sini pintu saja. Kelas ini sebagai apa? Keterangan. Keterangan saja, sebagai penjelas. Maka ini yang dinamakan idofah, yaitu idofah adalah kata frase gabungan dari dua kata yang memiliki makna satu. Pintu kelas, utusan Allah. Ya, kalau kita ngomong Rasul itu banyak. Utusan itu banyak, Rasul itu. Tapi kalau kita ngomong Rasulullah berarti utusan Allah. Dan kalau utusan Allah lebih jelas ya, berarti utusan Allah. Ya, jadi idofah ya. Idofah itu adalah sebuah frase atau sebuah kalimat di situ ada dua kata tapi memiliki makna satu. Ada pertanyaan sampai sini dulu dari makna idofah itu seperti itu. Makna idofah seperti itu. Sebelum kita lanjut, tafadhol, ada yang mau nanya tentang makna idofah, pengertian dari idofah? Mafi? Gak ada ya. Jadi kita lanjut saja. Jadi yang nama idofah itu adalah seperti itu ya. Itu frase. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana cara menyusun idofah. Jadi unsur dalam idofah itu ada dua ya. Jadi dalam idofah itu ada dua unsur.
Ada unsur apa saja itu? Mudhof dan mudhof ilaih. Ada mudhof dan Mudhof ilaih. mudhof ilaih. Ini adalah dua unsur penyusun idhofah. Nah, bagaimana cara kita membedakan mudhof dan mudhof ilaih? Jelas, gampang ya. Caranya kalau misalkan yang di depan itu namanya mudhof, ya, dan yang di belakang namanya apa? Mudhof ilaih. Ya, yang di depan namanya mudhof, yang di belakang namanya mudhof ilaih. Babul fasli. Berarti contohnya kalau kayak gini, babul fasli ini mana mudhofnya? Babul fasli babul mudhof. Mudhofnya yang di depan babu. Dan al-fasli ini sebagai Mudhof ilaih. Penjelas. sebagai mudhof ilaih. Babu. Mudhof ilaih ya. Contoh yang lain. Ya, coba silakan berikan satu contoh dari idhofah. Coba Bu Ersa ya. Arkanul Islam. Mana? Arkanul. Islam. Arkanul Islam. Arkanul Islami. Ini juga idhofah. Di sini mana mudhofnya? Arkanul. Kanu. Arkan ini idhofah ya, arkan. Rukun Islam, rukun Islam. Jadi yang kita maksud ini rukun. Tapi Islam ini sebagai penjelas ya, rukun Islam. Nanti ada rukun sholat, rukun haji, tapi yang namanya rukun Islam ini berarti lebih jelas ya. Jadi idhofah itu adalah intinya penjelas. Terutama mudhof ilaihnya. Mudhof ilaihnya itu sebagai penjelas, mudhofnya itu sebagai yang kita maksud. Ya, mudhof itu sebagai yang kita maksud. Jadi kayak pintu kelas yang kita maksud itu pintu. Coba kelas ini sebagai penjelas. Yang kita maksud itu rukun-rukun, tapi yang kita maksud penjelasnya itu rukun-rukun Islam. Seperti itu ya. Coba lanjut lagi. Silakan Bu Mutia, berikan contoh idhofah. Contoh kah? Nah, Boleh Pak, rumah baru tapi barunya itu dikasih kata sifat itu bolehlah dikasih alif bukan ya. lam Ustadz. Beda ya. Berarti Pokoknya idhofah tidak mengandung makna yang. Tidak mengandung makna yang. berarti Selain yang sifat. nakiroh boleh lah Ustadz. Atau makrifat depannya. Zaitun apa ya? Yang di depan itu nakiroh ya. Yang di depan nakiroh berarti baiti apalagi lah, baitil, belum ketemu Ustaz. Rumah guru. Rumah guru. Baitil ustadi. Baitil ustadi. Pokoknya yang namanya idhofah itu bukan sifat ya, beda. Jadi jangan disamakan. Tapi idhofah ini lebih ke kepemilikan bisa atau bagian ya. Jadi kayak babul fasli ini kan pintu yang bagian dari kelas. Arkanul Islam kan rukun bagian dari Islam. Tapi kalau idhofah itu bisa bagian atau kepemilikan. Pokoknya bukan sifat ya, bukan sih. Inggih, bukan sifat. Berarti kalau tadi kepemilikan ya. Inggih. Baitul Ustadi. Baitul dikasih alif lam lah Ustaz. Ustadinya. Boleh lah ustadinya dikasih alif lam. Ustadinya dikasih alif lam. Boleh lah. Nah, ya itu bebas sebenarnya mau dikasih alif lam atau tidak, nggak apa-apa. Tapi kebanyakan pakai alif lam. Tapi belakangnya di kasroh ya Ustaz. Ya. Ya. Jadi ini contoh-contoh dari idhofah. Satu lagi silakan Bu Tuti ya. Sebelum mana jelaskan kaidahnya idhofah. Miftahul
sayyarah. Mana? Miftahul sayyarah. Samsiah ya. Miftahus. Oh iya, miftahus sayyarah. Ya. Nah, mana? Kunci mobil, Ustaz. Kunci mobil. Nah, ini idofah ya. Pokoknya yang seperti ini ya, kunci mobil, pintu kelas atau jendela rumah atau misal pulpen saya, rumah Ustadz itu kan kepemilikan dan juga apa namanya? Penjelas ya. Jadi ini namanya idofah. Ya, pokoknya bukan sifat ya, tidak mengandung makna yang. Jadi kalau kita tambahin yang nanti nggak bisa ya. Contohnya miftahus sayyarati artinya kunci mobil. Nanti kalau kita tambahin yang kunci yang mobil cocok nggak? Tidak cocok. Nah, tidak cocok, maka itu bukan idofah ya. Pokoknya idofah itu gabungan dari dua kata yang tidak mengandung yang ya. Kalau mengandung yang itu namanya naib ya. Tapi kalau tidak mengandung yang itu idofah. Jadi emang nggak boleh ditambahin ya, harus langsung. Jadi kayak rumah saya atau Baitul Ustadi itu juga namanya idofah ya. Jadi ini adalah idofah dari 4 contoh ini. Maka dari 4 contoh ini antum akan melihat yang di depan namanya mudhof, yang dan yang di belakang namanya apa? Mudhof ilaih. Mudhof. Mudhof ilaih. Yang di belakang namanya mudhof ilaih. Nah, sekarang hukumnya ya, silakan ditulis ya. Hukumnya. Mudhof itu hukumnya adalah nakiroh ya, atau sesuatu yang masih belum jelas ya. Atau kalau misalkan mau gampang ya, mudhof itu hukumnya yang pertama adalah ditulis ya, tidak boleh alif lam. Apa yang pertama? Mudhof tidak boleh? Tidak boleh alif lam. Ya, dan mudhof juga tidak boleh bertanwin. Tidak boleh alif lam dan tidak boleh tanwin. Itu mudhof ya. Jadi nggak boleh kita kasih alif lam sini, al babul fasli nggak boleh. Baitul ustadzi nanti al baitul ustadzi nggak boleh. Apalagi kalau kita ngomong Rasulullah, kita pakai alif lam ar Rasulullah nggak boleh ya. Jadi mudhof itu tidak boleh alif Lah. tidak boleh alif lam dan tidak boleh tanwin. Jadi nggak bisa juga babun al fasli, arkanun al Islam nggak boleh. Paham ya? Paham. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau mudhof itu tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin. Sedangkan mudhof ilaih hukumnya adalah cuma satu hukum dari mudhof ilaih itu, yaitu harokatnya kasroh atau majrur ya, majrur. Keadaannya menjadi majrur. Majrur itu salah satu tandanya adalah berharokat kasroh. Paham ya? Jadi yang namanya mudhof ilaih itu harus kasroh. Kasroh ya. Atau majrur lah, istilahnya majrur. Kasroh itu salah satu tanda dari majrur. Baik, sekarang latihan ya, contohnya ya. Sekarang bahasa Arabnya nama itu ismun. Bahasa Arabnya guru itu mudarrisun. Kalau kita ngomong nama guru, apa bahasa Arabnya? Ismu mudarrisin. Ismul mudarrisi. Ismul mudarrisi. Mudhof ilaih itu sebenarnya nggak ada hukum yang apakah wajib alif lam tidak ya. Mudhof ilaih ini ya yang ada di sini itu sebenarnya nggak wajib alif lam. Tapi kalau secara makna itu lebih cocok pakai alif lam. Ya. Jadi dikasih alif lam, ismul mudarrisi, ismu al mudarrisi. Ya. Rumah itu baitun, tapi kalau misalkan murid itu tolibun. Kalau misalkan rumah murid bahasa Arabnya? Ya, baitut tolibi. Baitut
Tolibi. Baitut Tolibi, ya. Kita ngomong bahasa Arabnya kunci itu miftahun, tapi kalau kita ngomong rumah itu baitun, tapi kalau kita ngomong kunci rumah bahasa Arabnya Miftah. Baiti. miftahul baiti, ya. Kita ngomong rumah itu baitun, kita ngomong Allah itu Allah, ya. Kalau kita ngomong rumah Allah Allah. Baitullahi. Kita ngomong buku itu kitabun. Kalau kita ngomong Allah itu ya Allah. Kalau misalkan kitab Allah, bukunya Allah. Kitabullahi Paham ya? Jadi ini namanya susunan idhofah. Apa? Susunan Itu. Susunan idhofah. Nazar ya. Susunan idhofah. Frasa atau gabungan dua kata yang mempunyai arti satu. Jumlah menyusun idhofah ada dua unsur. Unsur mudhof dan mudhof ilaih. Tidak boleh mengandung arti yang. Babul fasli. Baitu al-tolibi. Arkanu Islami. Jadi itu adalah idhofah ya. Jadi hukumnya ada mudhof dan mudhof ilaih. Ya. Jadi idhofah itu terdiri dari unsur mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof itu di depan, mudhof ilaih di belakang. Hukumnya mudhof tidak boleh apa? Tidak boleh tanwin. Tidak boleh tanwin dan tidak boleh alif lam. Sedangkan mudhof ilaih hukumnya majrur ya, atau berharokat kasrah. Majrur dan berharokat kasrah. Ya, jadi itu namanya idhofah ya. Jadi idhofah itu termasuk yang termasuk dari idhofah itu adalah kepemilikan. Ya, kepemilikan. Ada juga idhofah itu termasuk sebagai bagian ya, sebuah bagian ya. Kalau kita ngomong miftahus sayyarati, kunci mobil ya. Jadi kuncinya itu bagian dari mobil atau kunci punya mobil. Atau yang bagian itu biasanya babul fasli ya. Berarti pintu kelas, berarti pintu yang bagian dari kelas, sebuah bagian dari kelas. Seperti itu ya, itu idhofah. Nah, sekarang apakah idhofah itu cuma ini saja ya? Jadi idhofah itu bukan ini saja. Jadi idhofah itu masuk juga di domir mutasil ya. Domir apa? Mutasil. Mana domir mutasil? Domir yang bersanding. Nah, ya. Jadi kalau kita ngomong rumahmu, nah di sini ya. Apa bahasa Arabnya rumahmu? baituka. Baituka ya. Jadi ini idhofah juga. Ini apa? Idhofah juga. Ini idhofah juga. Baituka yang seperti ini ya. Nah, habis itu kalau kita ngomong misalkan ismi
Nama saya ya. Ismi. Ismi seperti ini. Ini juga idofah juga sebenarnya. Berarti mudhofnya mana? Kalau baituka ismi ini mudhofnya mana? Ismi baitu. Jadi mudhofnya itu baitu. Ya. Sedangkan mudhof ilaihnya ini di ka ini ya. Apa? Ka. Domir. Jadi di domir mutasil ka ini adalah mudhof ilaih. Jadi ka ini adalah mudhof ilaih. Ya. Nah, kenapa kok mudhof ilaih nggak kasroh? Karena domir ka seperti ini, domir ka ini adalah isim mabni ya, adalah sebuah isim yang mana tidak bisa dirubah harokatnya. Jadi kayak ketika mudhof ilaihnya itu domir, maka nanti tidak dirubah ya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi ketika domirnya isim mabni, ya dia mudhof ilaih dan dia majrur, tapi dia nggak harokat kasroh ya. Dia nanti tetap dalam keadaan jar ya. Keadaan jar tapi tidak berharokat kasroh. Karena mabni kan tidak bisa dirubah. Nah, jadi yang domir-domir seperti ini tuh masuknya idofah. Maka kalau kita kasih alif lam di al-baitu boleh nggak? Gini. Nggak boleh ya. Kenapa kok nggak boleh? Memang sudah pernah Ada domirnya. Sudah makrifat kan. Ya, jawabannya kembali yang ke pertama lagi. Karena mudhof tidak boleh alif lam. Paham ya maksudnya? Ini kan baitu maksudnya mudhof, soy. Ya, maka dia kalau misalkan ditanya kenapa baituka atau al baiti kita ismi kita tambahin alif lam al ismi bisa nggak bisa? Kenapa kok nggak bisa dikasih alif lam? Ya, jawabannya karena dia mudhof ya. Hukum mudhof apa? Tidak boleh alif lam. Sama juga dengan tanwin. Kita nggak boleh ngomong baitun ka nggak boleh. Karena kenapa tidak boleh? Karena dia mudhof. Ya, jadi yang lebih tepat seperti itu jawabannya. Sebenarnya kita bilang karena dia sudah ma'rifah ya benar saja, tapi yang lebih tepat karena hukum asalnya mudhof ya. Jadi yang namanya mudhof nggak boleh alif lam. Paham tuh, Mas? Nah, ada juga yang namanya idofah ini masuk juga di zorof ya. Oh, mana zorof? Zorof itu keterangan tempat satu. Zorof itu masuk juga di keterangan tempat atau keterangan waktu. Ya. Contohnya keterangan tempat dulu ya. Bahasa Arabnya di depan apa? Amama. Amama. Di depan itu amama. Nanti kalau kita ngomong di depan masjid, amamal masjid. Amamal masjidi. Amama ini hukumnya mudhof, al masjid ini mudhof ilaih. Ingat ya. Amamal masjid ini bukan huruf jar. Kalau antum nyari amama huruf jar bukan nggak ada ya. Amama itu bukan huruf jar. Tapi kenapa masjidi kasroh? Karena dia hukumnya seperti yang di atas, yaitu mudhof idofah ya. Hukumnya idofah. Dan masjidnya sebagai mudhof ilaih. Jelas ya? Idofah. Jadi yang namanya zorof ini juga masuknya di idofah. Jadi kita ngomong di belakang waro'a. Kita ngomong di belakang kelas waro al-fasli. Berarti al-fasli itu juga nanti mudhof ilaih. Ya, waro'a kan di belakang kelas tuh faslun. Tapi kalau kita ngomong di belakang kelas waro al-fasli. Itu juga idofah. Paham tuh, ya? Nah, ada juga keterangan tempat ya. Ini bukan keterangan waktu ya. Kalau amama ini keterangan tempat. Kalau keterangan waktu contohnya ya. Contohnya misalkan hari apa? Hari perhitungan ya. Madana kelar bayatan? Yaumal hisab.
Ini juga idofah ya, hari perhitungan. Yaumul hisab, hari Jumat, yaumul Jum'ah, hari Isnin, yaumul Isnin, atau misalkan yang lain-lainnya itu nanti idofah juga. Dan dia hukumnya sama. Ada mudhaf, mudhaf ilaih. Yang namanya mudhaf tidak boleh alif lam. Al hisab, mudhaf ilaihnya majrur ya, majrur atau kasroh ketika isim mu'rab. Ada pertanyaan lain? Alas ya. Jadi itulah idofah ya. Idofah seperti ini. Idofah ini akan sangat sering antum temui ya di mana saja ya. Di percakapan atau bahkan di kitab-kitab kuning atau di kalimat-kalimat yang lain akan sangat sering bertemu dengan idofah ya. Maka antum harus paham idofah ini ya, karena idofah ini sangat penting ya. Jadi kalau ketemu idofah nanti yang di depan nggak boleh alif lam. Itu ya. Nah ini babul fasli ya, tinggal ini ya. Misalkan tinggal dijadikan kalimat saja. Babul fasli artinya apa? Itu kelas. Itu kelas. Coba sekarang dijadikan objek. Gimana? Objek. Maksudnya Babul fasli dijadikan objek. Membuka pintu kelas. pintu. Saya membuka pintu. Ya, saya membuka pintu kelas ya, nanti langsung aja. Gini. Saya membuka pintu kelas. Aftahu, tapi ini nanti babul fasli ya. Karena menjadi maf'ulun bi. Babel. Oh iya. Rukun Islam ada berapa? 5. Jadi Arkanul Islami khamsatun. Islami khamsatan kah khamsatun Ustaz? Khamsatun. Khamsatun. Baitul Ustadi. Nah, kalau misalkan Baitul Ustadi jauh apa? Ba'idun. Ba'idun. Baitul Ustadi ba'idun. Nah, rumah Ustadz itu jauh. Miftahu sayyarati di atas meja. Madzan aku arbatan? Miftahu sayyarati maktab. Alal ya. Karena menempel ya. Kalau menempel ala. Kalau fauqa tidak menempel. Oh, inggih kah? Inggih ngala. Ala. Alal maktabi. Miftahu sayyarati alal maktabi. Tapi Rasulullah apa? Rasulullahi uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uhibbu Ibu Rasulullah. Uhibbu Rasulullah. Ya. Baituka ya. Rumahmu dekat dari masjid. Madzana qala rabiatan. Baituka Qaribun minal. Baituka qaribun minal masjidi. Ya. Nama saya Muhammad. Madzana qala rabiatan. Ismi Muhammad. Di depan masjid ada pohon apa? Amamal Amamal masjidi sajaratun. Oh. Sajaratun. Yang mau lisap apa mana? Hari Perhitungan. Hari perhitungan ya, hari kiamat ya. Berarti apa? Perhitungan manusia, Ustaz. Nah, ini kita jadikan mudhof ilaih lagi ya. Jadi kayak gitu ya. Hari perhitungan manusia. Maka ini manusia ini menjadi mudhof ilaih bukan atau bukan?
Nah, ini mudhof ilaih juga. Maka nanti kalau yang bentuknya seperti ini, nanti ini menjadi mudhof juga. Berarti ini alif lamnya dihilangin. Hisabnya tak. Ya. Yaumu Isa bin Nas. Ya. Ya. Kalau misalkan kayak gini, di depan masjid, Nas. di depan masjid Rasulullah. Ya. Di depan masjid, ya, di depan masjid Rasulullah. Ya. Maka nanti nah, ini menjadi mudhof ya. Berarti kalau menjadi mudhof ini nanti alif lamnya dihilangin juga. Masjidi Rasulillahi. ya, jadi bisa seperti ini ya. Jadi kalau antum melihat ini ya, amama masjidi Rasulillah, amama mudhof ya. Amama sebagai mudhof. Masjidi ini sebagai mudhof ilaih ya, mudhof ilaih dari amama. Ya. Tapi selain menjadi mudhof ilaih, dia menjadi mudhof juga. Mudhof dari apa? Mudhof dari Rasul. Dari Rasul. Nah, Rasul ini selain menjadi mudhof ilaih, dia juga menjadi mudhof juga. Mudhof dari Allah. Allahnya baru mudhof ilaih. Jadi yang seperti ini bisa. Ya. Amama masjidi Rasulillahi. Hijaratun yaumu Isa bin Nasi. Kayak gitu ya. Jadi di sini nanti alif lamnya dihilangin. Yang aslinya ada alif lam amamal masjidi, nanti karena dia menjadi mudhof juga. Nanti dia dikasih alif lam juga. Betul ya? Ustaz, afwan. Ya, senang. Berarti dalam satu kata itu bisa tersusun dari beberapa mudhof gitu ya, Ustaz? Nah, ya. Jadi dalam satu kata itu mudhof itu bisa banyak, mudhof ilaih juga bisa banyak. Ya, contohnya seperti ini nih, amama masjidi Rasulillah. Amama mudhof ya, mudhof. Karena di depan. Masjidi ini aslinya hukumnya mudhof ilaih ya, mudhof ilaih. Tapi setelah kalimat ini masih ada masjidnya, Masjid Rasulullah. Nah, ini maka dia menjadi selain menjadi mudhof ilaih, dia mudhof ilaih dari amama, tapi dia juga menjadi mudhof dari Rasul. Nah, baru Rasul juga sama. Rasul ini mudhof ilaih dari masjid. Tapi dia menjadi mudhof juga dari Allah. Dan seperti ini bisa. Amama masjidi Rasulillah. Berarti di sini hukumnya double ya. Masjid ini sebagai mudhof ilaih dan sebagai mudhof, Rasul ini juga sama. Baru yang Allah ini nanti mudhof ilaih. Ya. Biasanya banyak yang seperti ini yang kayak masjid ya. Berarti kayak gini kan kita ngomong biasanya nama masjid kan ini ya. Baitur Rahim kayak gitu ya, atau misalkan apa namanya Darussalam ya. Ya, Darussalam artinya apa? Rumah. Dari itu kampung, salam itu kampung damai. Darussalam. Kalau ada yang kita ngomong Darussalam itu artinya kampung damai ya. Kampung damai. Ada namanya Jannatul Darussalam. Apa namanya? Jannah Darussalam. Nah, ini Darussalam ini mudhof atau idhofah atau bukan? Darussalam. Ini idhofah, kampung damai ya. Kampung damai. Darussalam, kampung damai. Nah, nanti kalau kita ngomong Pondok Darussalam, ada ya namanya Pondok Darussalam, nanti ini mudhof juga ya. Maka menjadi seperti ini, Ma'hadu. Jadi karena dia menjadi mudhof ilaih juga ya, Ma'hadu Darussalam. Ya. Nah. Jadi nama sebuah tempat itu biasanya nanti disambungnya ke idhofah. Ya, misalkan nama dari sebuah tempat ya, nanti misalkan
Ma'hadu dari salam. Nanti kalau misalkan ada ma'had yang diambil dari bahasa Arab lagi, yang mana bahasa Arabnya itu ada idofah juga, nanti juga kasroh juga ya. Nah, seperti itu ya. Jadi idofah ini sangat banyak ya. Banyak nama orang yang idofah ya. Contohnya apa? Abdullahi, hamba Allah. Ini idofah. Ada lagi Abdurrahman. Itu idofah juga. Abdurrahman. Ini idofah ya. Nanti ada juga misalkan Fathullah ya. Fathullah, Fathur Rahman, Fadlur Rahman, apa namanya yang ada din itu biasanya apa? Saifuddin, Saifullah. Nah, itu semuanya idofah ya. Saifuddin artinya apa? Pedang agama. Ada juga Saifullahi, pedang Allah. Kan kepemilikannya, Saifullah, pedangnya Allah. Ini kan kepemilikan, tapi ini sebuah umpama saja, perumpamaan. Jadi itu semuanya idofah. Abdullahi, Abdurrahmani, Fathullahi, Saifuddini, Saifullahi. Jadi kalau di bahasa Arab kan, maka dia nanti yang mudhof ilaihnya harus kasrah. Saifullahi, Saifuddini, kayak gitu ya. Jadi idofah ini antum harus benar-benar paham, karena ini sangat sering antum temuin. Entah itu yang dari hal yang kecil, dari nama saja itu sudah idofah. Pokoknya intinya idofah itu bisa penjelas, bisa bagian, bisa kepemilikan, bisa, ya itu idofah. Atau bisa nama, misal contohnya Ma'hadu dari salam, ini juga idofah juga, nama. Baik, jadi pelajaran kita hari ini tentang idofah ini ya. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Untuk minggu depan tugasnya silahkan dibikin 5 contoh dari idofah. Terserah mau ngambil dari ini atau bikin sendiri boleh, 5 saja ya. Khamsah. Jadi dijelasin dulu idofah itu apa. Idofah adalah susunan kata yang memiliki makna, susunan dari 2 kata yang memiliki makna satu atau frase, yang biasanya sebagai ada penjelas atau kepemilikan kayak gitu. Nanti unsur dari idofah adalah mudhof dan mudhof ilaih. Hukumnya mudhof adalah tidak boleh tanwin dan tidak boleh alif lam. Mudhof ilaih hukumnya majrur atau kasrah. Dan contohnya baru disebutkan 5 contoh. Kayak gitu ya, besok distorkan. Jadi dihafalin dulu pengertiannya, kaidahnya gimana, unsur di dalam idofah apa, baru dikasih contoh 5 contoh. Paham tuh ya? Anak kira ini nggak butuh pemahaman, nggak, yang penting dihafal saja. Kayak tadi, kayak apa namanya, mudhof itu adalah sebuah sebuah frase susunan dari 2 kata yang memiliki makna satu, itu kan dihafal ya. Dihafal saja. Habis itu mudhof itu hukumnya tidak boleh alif lam dan tidak boleh tanwin. Mudhof ilaih hukumnya majrur atau kasrah. Itu kan dihafal. Jadi nggak ada apa namanya alasan nggak paham. Nggak usah paham, nggak apa-apa. Yang penting dihafal. Karena yang namanya menghafal itu nanti akan, ketika kita sudah menghafal, nanti akan lebih mudah pemahamannya. Dan itu yang dirasakan, itu yang Anda rasakan ketika di pondok. Di pondok Anda nggak paham sama sekali bahasa Arab. Tapi Anda sering menghafal ya. Kalau di pondok kan nggak ada pilihan ganda ya. Jadi memang harus menghafal. Bahkan di tempat sekarang juga yang santri-santri seperti ini, hukum-hukum qawaid kini dihafal semua ya. Dihafal. Kayak yang biasanya anak-anak ajar yang di ini, ketika dia masuk 3 bulan kedua itu kan mereka masuk qawaid. Ya, mereka menghafal juga qawaid ini. Jadi kayak Alfiyah Ibnu Malik itu dihafal.
Baru nanti ketika kita sudah hafal, nanti akan datang pemahamannya. Menghafal itu salah satu ikhtiar untuk paham. Tapi kalau kita nggak menghafal, ya gimana mau ikhtiar paham ya? Jadi Iya. silakan dihafal ya. Jadi menghafal ini semuanya bisa ya. Dan singkat-singkat nggak apa-apa. Bikin contoh nggak harus panjang seperti ini, nggak. Yang penting ada idofahnya juga sudah bagus ya. Paham tuh ya? Jadi itu adalah materi kita pada malam hari ini. Untuk minggu depan silakan di-storekan tadi tentang idofah ya. Contohnya kalau ngambil dari yang tadi kita tulis boleh contohnya. Tapi kalau mau bikin sendiri juga boleh. Yang penting 5 ya. Bagi yang belum tadi yang belum sempat nyatet pengertian idofah atau gimana, nanti lihat rekaman saja. Nanti di rekaman akan ada pengertian yang Anda jelasin tadi ya. Sama unsur dalam idofah apa saja tadi juga ada di rekaman. Ada pertanyaan lain sebelum ditutup? Ustaz, Ya. mau nanya, 5 dah. Ustaz, selamat Hari Guru. Oke. Itu bukan nanya. Barakallahu fikum li jami'il mudarrisin wal mudarrisat wa jami'ul muallimin wal muallimat. Oh, anak. Ya di sini Selamat. mungkin nggak anak sendiri yang guru ya, di sini banyak guru juga. Pemirsa Bu Mutia dan yang lain-lain kan juga guru ya. Meskipun nggak guru sekolah kan guru keluarga juga ya. Ibu kan juga sebuah guru di keluarga ya. Jadi barakallahu fikum jami'an. Baik, oles ya. Syukran ala husni timamikum. Ketemu lagi di hari Senin insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Syukran, Ustaz. Syukran, Ustaz. Jazakumullah khairan. Nah,